Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Wadian Kurniawan. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis, saya akan bersilaturahmi ke rumah veteran. Satu-satunya beliau orang yang patriot dan karismatik di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan ini, guys. Penasaran siapa dia? Let's go. Assalamualaikum. Siap. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Wadian Kurniawan. Alright. Sekarang di pagi ini saya sudah di kediaman beliau. Kenalkan nama beliau, Mbak? Rahmat Junaidi. Rahmat Junaidi, guys. Beliau adalah purnawirawan TNI AD. Boleh diceritakan, Mbah, masa-masa sejak pengalaman Mbah di dunia militer, Ya, dari Mbah daftar masuk. di TNI Ya, hingga pengalaman suka duka Mbah di ya. TNI Angkatan Darat, bagaimana Mbah Ya. agar semua orang tahu bahwa Mbah Rahmat adalah sosok yang saya anggap pejuang lah ya, Ya. karena lumayan lah, karena banyak hal pengalaman-pengalaman sejarah yang Mbah lakukan. Silakan Mbah diceritakan kepada anak-anak cucu saudara kita yang di seluruh Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Junaidi dimintakan oleh sahabat saya untuk menceritakan pengalaman riwayat hidup lah gitulah. Ya. Ya. Pada dasarnya saya masih kecil, dulu ditinggal oleh ibu bapak meninggal, tidak punya ibu bapak, tinggal sama nenek. Dibesarkan, saya dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi saya sekolah-sekolah sampai di SMP sekolah. Terus sudah besar, saya coba-coba menyalurkan keinginan saya, cita-cita saya sebagai ingin jadi tentara TNI. Saya coba mendaftar. Nyatanya pada tahun mendaftar tahun masuk 1961. Saya melalui testing semua ikuti, ada berapa orang, barangkali ratusan orang, cuma dicari hanya 50 orang. 50 orang. Iya, dari sekian ratus. Termasuk saya ingat nomor 48. Tahun dari 61. Iya, Mantap. iya tahun 61. Nomor urut lulus 48 masih saya ingat. 48. Ya, dari 50. Ya. Berangkat saya ke Bali, pendidikan di Bali pada bulan Agustus 1961. Pendidikan di Bali 4 bulan. Tamat 31 Desember 61. Jadi saya begitu tamat dari Bali langsung dikirim ke Jakarta. Jakarta. Ya, Jakarta itu saya ditugaskan asrama di Tanjung Priuk. Tanjung Priok, Jakarta. Ya. Jakarta. Tanjung Priok saya tidak mengerti karena kita baru mengalami baju hijau. Di sana digodok selama 2 bulan. Latihan, pemanas segala tidak ngerti kita. Tahu-tahu terima surat perintah kita berangkat persiapan ke Irian Barat. Tugas pertama kali ini Mbah? Ya, tugas pertama saya tahu nama tugas itu tahun 62.
Baru pertama masuk pertama, TNI, iya. langsung kena penugasan Iya, di Irian Barat, Iya, Trikora. Trikora, Iya. Tri Komando Rakyat. Iya, 3 komando Mantap, Des. rakyat. Habis Memang itu- ini tahun 1961 sampai 1962 ya, Iya, sejarah itu ya. Iya, iya. Saya berangkat jam 12 malam dari kapal laut rombongan ke Irian Barat. Adu dulu persiapan di garis belakang Ya. istilahnya. Belum masuk ke Irian pada waktu itu 62. Akhir dari 62 saya kembali ke Jakarta lagi. Karena lagi ulang masuk, sekarang ini masuk ke Irian Barat bertugas. Saya kaget, ya karena sudah kawan yang tidak pernah tugas, dia enak, saya kok double, nggak ada istirahat, itu pikiran batin saya. Tapi karena kita TNI harus selalu siap, ya iya berangkat. Dimanapun Iya, ditempatkan. iya. Jam 12 malam, jam 6, 3 malam sampai di Irian, naik kapal laut. Sampai di sana di Jayapura pertama. Jayapura. Ya, jadi saya tugas di sana ada setelah pemilihan pengembalian penyerahan Irian Barat, saya di Jayapura. Saya ikut mengawal keamanan di Jayapura waktu itu Bung Karno presiden. Panglima tertinggi. Ya, dia yang menerima tanda tangan penyerahan Irian Barat itu kembali ke pangkuan RI resmi. Itu kalau Belanda sudah lari semua, udah nggak Kacir, ada ya, udah berani. Ya tinggal pasturnya, nah, istilah yang diserahkan satu orang untuk tanda tangan penyerahan kembali ke Irian Barat ke pemerintah Indonesia. Nah itu udah selesai, ikut dengan rombongan dari tentara Pakistan. Ya, waktu itu datang. Kita bergaul di Irian Barat, di Soekarnopura. 3 bulan bergaul. Dia heran, dia tentara Indonesia itu kecil-kecil. Di bawah ketiaknya semua ukurannya rata-rata. Dia ketawa. Dia lihat dia kok, tapi dia heran kok, tapi rapi sekali, dia berbaris apa segala, pakaian rapi. Itu penilaian. Jadi kita tuh diam aja. Nah kita ngerti Pak, kita ini bahasa Inggris waktu mana, bahasa Inggris. Ada pakai merokok juga, ya bahasa itu. Ya. Nah, nggak lama saya lagi ada penugas, pindah lagi tugas dari Jayapura ke Sarmi, sebentar Serui, sebentar Biak, Manokwari yang lama 10 bulan. 10 bulan di Manokwari. Ya, di situ saya kaget lihat di mana-mana di pinggir-pinggir gunung itu tertulis jangan merokok, jangan ngambil barang apapun di isi hutan ini tanpa seizin Ludwig Mandacan. Ludwig Mandacan itu siapa, Mbak? Ludwig Mandacan itu suku Afak. Suku Afak ya. Ya, yang berkuasa ada 2 itu adik kakak, Ludwig Mandacan sebagai kakak, Barhan Mandacan adiknya. Jadi itu di situ kita siap juga. Pernah terjadi konflik tapi tidak terjadi pertempuran. Konflik saja, cepat mengalah dia, mengerti, salah paham. Ya, caranya dia kita tahu kagum juga. Hanya 3 orang 4 orang ada bentrok dengan kita. Dia bahasa au kok seperti lalat datang ini banyak, wah bawa panah bawa parang. Kita lebih baik lawan peluru daripada ini panah, kita lihat ngeri. Lebih baik peluru Mbak ya? Ya lebih baik peluru sudah sekaligus, tidak apa-apa ini panah. Biasa. Ya akhirnya aman. Bapak di situ 10 bulan di Irian, di Manokwari. Nah, terus ditugaskan mampir, tahu namanya, makanya Jayapura, Sarmi, Serui, Biak, Manokwari, Sorong. Bapak tahu. Itu di Irian kota-kota yang tahu dan 6.
di Irian Barat. Terus kembali tahun akhir 64 Bapak kembali dari tugas Irian di Jakarta lagi. Ya. Jakarta dan 1 bulan pindah ke Bogor. Bogor ya. Asrama. Nah, di Benong Bogor. Di situ lama tugas. Pasukan apa dulu Mbah dulu? Dulu Bapak Infanteri? cadangan. Kesatuannya Caduat dulu, cadangan umum Angkatan Darat. Caduat. Iya. Dipindah kemana saja bisa. Hmm. Pokoknya itu Angkatan Darat bisa. Mau ke PE, mau ke mana bisa saja. Nama cadangan umum. Caduat ya. Iya, Caduat. Udah di Bogor lama-lama bergolaklah PKI. Bergolak PKI ya. Iya, tahun 65. Tahun 65 benar. Ya, 65. November 6 Oktober, September. Ya, 65. September. Jadi kita bertugas lagi. Pengamanan kota Jakarta, Bogor. Ya, kita tidak jadi salah paham, pengertian kode aja Ya. dengan pemuda rakyat PR istilahnya, pemuda rakyat dulu PR. Rame di mana di kuburan Cina seperti ini. Ya, tapi ya namanya orang perang, dalam istilahnya berkelahi dengan senjata, ada yang kena, ada yang mati. Namanya manusia. Ya alhamdulillah Bapak tidak ada, itulah sedikit, tidak ada kena. Alhamdulillah ya. Ya, Bapak syukur pulang konsolidasi, lihat hitung jumlah pasukan termasuk Bapak lengkap. Alhamdulillah pulang. Itu selama tugas. Itu selama penugasan Iya, ya, iya. selama berdinas Iya. di Angkatan Darat. Ya, akhirnya pemilihan presiden kan waktu itu presiden 65 jatuh 66 jatuh di Pak Soeharto. Ya, Beliau yang Presiden Soekarno sakit. Ya, gantikan Pak Harto. Ya. Gitu. berarti Mbah langsung sebagai bisa Iya. dikatakan saksi ya pada waktu Iya itu sudah. Ya, Akhirnya di Bogor, beliau di asrama, di mana Istana Bogor. ya. Nah, Pada tahun 65. 65 ya, sampai 66. Ya, 66 terus lebur lagi Bapak karena pindah ya benar. di Sumatera, sebenarnya di Aceh. Iskandar Muda, Iskandar Muda. ya, Kodam 1. Pikir-pikirlah sudah capek kita kesana kemarin, pulang aja, ingin tugas di Kodam sendiri. Ya. Nggak bisa nih perintah jenderal. Nah, Mas Jenderal kan manusia, dia punya sama bilang, kamu tentara paling bandel, kecil bandel. Enggak, bukan bandel Pak, ini kita minta. Mungkin Bapak yang minta enggak bisa, mungkin saya. Ini menghadap. Akhirnya enggak banyak cerita. Kamu jadi tentara suku Manyacan di Lombok, sambil senyum. Ya. Ya kalau bisa Pak, ini enggak ada tentara di Lombok. Cuma tentara orang Lombok jadi tentara, TNI ada. Ya. Seperti saya. Nah, tentara Lombok tidak Iya, ada, ya? tentara Lombok enggak ada. Orang Lombok jadi tentara, Iya, baru ada. ya. Ketawa Benar. jenderalnya. Makanya surat ini sudah keluar ini. Bagaimana aja? Nah, itu jenderal punya kuasa. Bisa atau tidak di jenderal. Tunggu 5 menit datang dia. Lihat surat anunya. Sprint. Ya perintahnya. Semula tertulis berangkat pindah ke Kodam 1 Iskandar Muda Aceh. Nah, seharusnya tertulis Kodam 16 Udayana. Nah, oke. Pak Jenderal akhirnya sudah kamu pulang dah. Tugas baik-baik ya. Jangan bandel-bandel. Siap Jenderal. Namanya tentara enggak ada, siap Jenderal. Waktunya Mbah pindah tugas pertama kali di Kodam sini Iya. di Di NTB. NTB ya. Pangkat yang Mbah Waktu dari sana masih merah.
Masih Masih Prada, merah, Pratu, iya. Praka, Pratu. Pratu, Prajurit Iya, Pratu. iya, masih 2 garis. Ya. Jadi bergolak-golak di sini, bercimpung tugas, sana kemari, nasib bagus. Naik kopral 2, satu lengkong merah, Merah. ada berapa, 3 bulan lebih mungkin ujian Sabah. Mbah enggak punya ijazah SMP. Iya. Pernah duduk. SD. Iya, pernah duduk di bangku SMP sekolah lanjutan, itu aja ada surat keterangan. Ya, saya sudah masuk ujian kamu, katanya komandan. Siap, menulis, turun naik tangan hormat. Rasanya bangga. Bahagia. Masuk ya ujian. Yang punya SMP enak saja. Sebentar pulang ya saya tapi tinggal sendiri. Yang nggak bisa diisi bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris ini bolak-balik. Sudah bahasa Indonesia, artikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, artikan bahasa Indonesia. Ini saya kasih 15 menit. Saya getok meja. Apa kamu lagi? Ini pengawas ujian. Akhirnya pengawas ujian datang. Ini Pak, jangankan 15 menit. 15 hari pun dia tetap putih. Ini kertas tidak bisa tulis, tidak saya ngerti. Kan kamu sudah pernah dulu. Iya, Pak. Sudah, mana tulisan? Nah ini nasib. Nah ini sudah. Duduk nanti anak saya yang bantu. Nah, Mbah sudah senang sekali. Bahagia, ya. Bahagia. Tutup, berangkat. Bagaimana bisa kamu isi? Katanya kawan di luar. Oh, penampang itu. Kamu anggap saya SD apa? Ya. Udah. Nggak tahu. Akhirnya yang lulus hanya 3. 3. Termasuk Mbah di sana. Iya, nomor 3. Mantap. Malam berdoa, ya Allah, tidak usah saya nomor 1, 2, nomor 3 dicari. Saya yang nomor 3. Alhamdulillah, Allah mengabulkan. Itu maka pentingnya sholat Istihara. malam. Iya. Jam 12, jam 1 itu Tuhan. Betul apa yang minta, jangan nomor 1, 2, nomor 3 itu saya. Nomor 1 dibaca kalian anak Bali, anak Agung Rai. Nomor 2 Wayan Balik. Nomor 3 Rahmat. Mau pingsan saya beli. Syukur dikabulkan oleh Allah ini padahal. Ya itulah kembali kuasa Allah. Iya, benar. Ya. Berangkat juga sekolah. Ya, sersan. 9 bulan sekolah sersan. Di Cimahi. Ya. Pulang itu tugas di Bali. Ya. Nah, Mama kepingin tugas di sini di Lombok. Tugas di Lombok dikasih. Tidak lama ini lebih tenang di NTT. Allahu Akbar. Kita sudah minta di Lombok, NTT di Peran. Tapi untuk peran, iya nama tentara, iya sudah berangkat. Di sana semua kalau daerah NTT habis sudah pulau-pulau kecil apa. Habis sudah NTT, saya tahu. Tidak bisa dia bohong sama saya tahu semua NTT. Dan itu di NTT datanglah. Ini pecah pergolakan tim-tim. Tim-tim ya. Ya. Jadi Mbah kan Brimo tugaskan ya. Ditugaskan? Ya karena dia lari. Iya. Melarikan diri tidak kuat. Tahan musuh. Larikan diri makanya dia dapat hukuman. Masuk di mana? Cilacap semua satu kompi. Satu kompi. Brimo. Mempor dulu ya. Mempor dulu ya? Iya. Belum. Nah itu diganti oleh Angkatan Darat yang ada di situ. Tuan tanahnya istilahnya. Betul Mbah kena di sana. Ya, ini nasib apa ini? Kita bukan pasukan perang ini, pasukan membantu kelancaran orang perang. Ya iya, tapi bukan untuk khusus perang, bukan itu tujuan saya. Akhirnya karena militer tidak boleh bantah perintah. Siap! Komandan berangkat, laksanakan berangkat. Tugas di gabung dengan 743 sana, Batalion Di Infanteri. NTT. Ya. Mbah kena 10 bulan di Pantas, Mapam.
Di situ baru karena betul-betul merasakan pertempuran langsung dengan pretelin. Pretelin. Ya itu pretelin itu gerombolan dari pihak sana musuh. Berontak ya. Ya. Itu dari kontak senjata itu mah. ya langsung tuh. Mbah yang pergi menyerang. Bukan mbah yang diserang, mbah yang Pergi menyerang ya. Ini tanah dia, gitu. Bawa pasukan waktu Iya. itu Mbah ya, sudah Iya. sersan ya. Iya, ada 48 anak buah. Ya, sudah. Siapa yang belum berangkat, Mbah tanya, siapa yang mimpi? Yang takut berangkat? Enggak ada. Kalau yang jangan sembunyi, kalau takut, jaga ruangan, jangan pos. Jaga pos. Iya. Enggak ada, Pak. Ayo berangkat. Bismillah. Tapi ya namanya bukan menonjolkan diri, ingat pada yang satu saja kita Iya, berangkat. yang kuasa. Sampai di atas jam 6 kurang 5 menit. Kita lihat dia musuhnya sedang enak bakar ubi apa makan. Saya bilang gitu. Tunggu jam 6. Pas jam 6 Mbah kasih komando. Tembak! Hei, senang rasanya itu. Nggak takut mati, nggak rasa mati itu. Hei, dom, sampai dari jam 6 sampai jam 12. 6 jam. Hei, telinga udah kanok rasanya, tapi tenang aja. Akhirnya konsolidasi, dia sudah pergi lari, konsolidasi, pasukan nggak ada yang mati, cuma ada yang kena Tembak ya di lengan kiri. kiri 2 kali, tapi tidak mati. Panggil heli, ke Dili perawatan, pulang satu minggu pulang dia sehat. Nah itu pulang itu ada pasukan kita gabungan dengan pasukan di Bukit Barisan Sumatera. Itu ngomong Kapten Ali Amir namanya. Dipanggil tuh sersaan letnan 1 2 garis di pundak. Sini kamu dulu. Kamu makan itu tahun sersaan itu. Mbah pakai 3 lempong kan. Makan tanya sersaan. Masa kamu 2 garis di pundak perwira kalah sama Bintara. Dia bertempur Balian. Berapa yang mati? Dia tidak ada yang satu yang mati. Hebat nih, Sersan. Kamu otakmu, kamu perwira, kenapa kamu tidak sampai di atas? Kembali, dihantam dia itulah. Akhirnya Berarti letnan kembali, pasukan Mbah yang masuk, menyerang iya, tanpa beritahu, tanpa perintah. tanpa perintah ada, Letnan. iya ada Kapten Amir itu dia resimen pertempuran, komandan resimen pertempuran. Tapi Mbah tidak ngasih tahu, lolos jalan, coba tes, mari orang Lombok ini tes, kecil-kecil jangan kalah. Akhirnya, weh, luar biasa Kapten Amir itu. Kasih makan, kasih apa, peluru berapa, peluru hanya habis 6 kotak, dia bilang ada 16. Kade, diganti masuk, wah, Tambah lagi. iya, tambah enak. Nah itu 10 bulan, sampai dia bilang Pak dan resimen Pak Kapten Amir, kalau ini Sersani, kalau ada secapa, kalau perwira, dia tidak dikirim oleh komandannya, sangat komandan itu sangat rugi kesian anak buah ini. Dia harus, kalau saya menjadi komandan, harus dia sekolah. Siapa ya? Siapa? Ya mudah-mudahan Pak, ya kita tidak lama ada yang menyerah. Ya. Tidak ada pos mana ada 10 pos waktu itu. Tidak ada yang seperti pos 7, Mbah di pos 7 Mbah. Di NTT. Ya NTT. Di Gunung Siarai namanya. Siarai. Ya. Itu tempat pos Mbah. Ada 13 menyerah. Di antaranya ada satu perempuan dengan anak kecil gendong. Diberitahu kalau kau menyerah di pos ini mati kamu. Kalau di pos sana mati, ini di tengah-tengah ini. Tidak ada kan kamu di apa-apakan.
selamatlah kamu. Nah itu sampai di Mbah. Kemudian posnya dia luar biasa yang di tengah ini. Betul, Waktu itu Mbah jadi dan bos ya. ya. Dia bilang, ada anak buah bilang, pukul aja dia komandan. Jangan, kamu komandan apa aku jadi komandan? Oh, mantap. Oh, iya, kamu jadi komandan apa aku jadi komandan? Diam, diam, tunggu perintah saya. Jangan disentuh sedikit pun. Kumpul sih. Dia bilang, lihat anak tadi, ya, kasih dia makan. Dia itu Mbah bawa ke Atambua. Atambua. Dari jam 6 pagi jalan perjalanan pakai kuda lagi. Ada. Jam 6 pagi sampai siang, dohor baru sampai sana. Serahkan di Komandan Kodim. Waktu itu Kopassus di Dandim. Saya cuma mau bicara sama Komandan Kodim sedikit saja Pak. Oh ya boleh. Saking senangnya 13 orang. Inilah Ya. kita apa-apa. Pergi. Pas mulai tidak ada yang seperti itu. Ya. Nah, pergi. Saya hanya minta sama komandan, jangan dipukul, diapakan. Dia menyerah baik-baik, tidak ada perlawanan apa-apa. Ya kita balas juga dia. Kasihan. Apalagi ini ada perempuan. Itu mau? Iya komandan. Saya tidak minta lain-lain. Betul. Masuk di sel. Nggak digoreng pun nggak apa-apa. Tidak diapa-apakan ya, terus sama Komandan Kodim ya, di Mbah pesan sama dia yang kalau kamu ada di apa-apakan kirim kabar ke sana di tempat saya. Iya di Bapak. posnya Mbah. Iya Bapak. Iya Bapak. Jadi pulang Mbah tugas lagi. Begitu dia plus Mbah, baru sebulan istirahat. Ikut lagi ada pembentukan batalion 744 itu masuk. Oh, Di Iya. Iya. Mantap. Mbah lagi kena dia makanya ya ini nasib apa ini? Tahun berapa itu Mbah? 75. 75. 75 nya. Jadi Pak, jadi 76, 77 peresmian dia diakui batalion 744. Nah, itu waktu itu Pak Bekas Danjon Mbah yang jadi Menteri Penerangan dulu sebentar. Yunus Yusfiah. Inus ya. Ya orang Ujung Padang. Ya. Dah gemesnya. Namanya tapi nama tentara komandan tapi tidak bisa sih kita berani bilang apa-apa. Siap salah, siap komandan, siap mau mana-mana. Mau kencing diantar. Pura-pura dia bilang, kamu tidak dengar itu ada tembakan tadi. Tidur kamu ya? Tidak, komandan. Ikut saya. Itu Pak Yunus Yusfiah. Masih pangkat letkol dulu. Udah sekarang sudah jadi jenderal, brigjen apa itu yang kemas dia deh. Itu pengalaman Mbah Ya. di militer ya. Iya. Adakah masih sekarang letting-letting Mbah yang masih sehat seperti Mbah ini? Langka. Langka ya. Iya. Kalau Mbah bilang ada bisa dihitung, makanya Mbah bilang langka. Kita ketemu terima gaji di pensiun di pos, kelihatannya sama saling tidak ada bahasa enak tiap bulan, pokok tiap bulan ketemu pasti gitu nyeletus. Kenapa kamu kayak orang gempa ini? Tidak ada gempa, jalan di keramik kok, jalannya Masih gemeteran ya. Iya, Sudah setan. tidak ini lagi. Iya, mana yang dibembeng lagi sama anak tuh. Ya. Tapi Mbah alhamdulillah masih kuat ya. Dia bilang kamu kurang ajar Mat, kamu dari dulu ini. Ya, yang ngatur itu satu. Biar mau kehendak seperti saya, tapi yang ngatur tidak mau ya begitu udah dapat. Bis disumpah-sumpahnya Mbak. Itulah yang Mbak. Pengalaman Mbah di TNI. Ya. Terakhir Mbah tugas di mana Mbah? Mbah tugas di Kodim 1620 Lombok Tengah. Terakhir. Terakhir. Pangkat terakhir apa Mbah? Pangkat terakhir pembantu Letnan 2 Pelda. Pelda. Mantap, sudah di pundak ya. Iya, di Pundak.
Terhitung pensiun 89. 89 Ya, lumayan. 1 Agustus 89 pensiun. Ya mungkin pengalaman-pengalaman Mbah ini banyak memotivasi saya, Mbah ya, Iya. sangat banyak. Mungkin pesan-pesan yang Mbah sampaikan buat teman-teman apa? Ya, siapa saja Mbah. Kalau orang tidak lihat, tidak kenal Mbah, disangka Mbah tidak tahu pernah kemana-mana. Karena Mbah tidak mau sombong bawa diri. Sering lihat tentara yang muda-muda ini suka mukul-mukul masyarakat. Mbah sering kalau tahu Mbah dekati. Jangan seperti itu. Rakyat nanti bukan dia tidak berani, dia segan dengan pakaian ini. Coba buka pakaian ini jalan-jalan tuh seperti itu, mungkin kamu dihantam, tidak bisa lihat utara selatan, dipukul orang juga. Itu jangan. Itu makanya kedekatan TNI dengan rakyat itu memang Jadi, sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya. binalah dia kalau salah peringat. Ya, Kalau kamu tunjukkan kekejaman sebagai militer, musuh, udah jelas tempat daerah operasi. ya, Itu jangan lemah, kamu takut. Nanti di situ kamu kena tembak-tembak dengan tembakan aja kamu udah kecut. Jangan. Makanya tunjukkan bajingan itu di daerah perang. Jangan tunjuk bajingan di daerah kita di sini. Itu pesan Mbah di ini kan. untuk teman-teman Iya. Yang belum masuk tentara supaya itu sebagai bekal. sebagai bekal Sebab pengalaman. ini kita tentara ini adalah pengayom Ya, masyarakat sebagai contoh menjaga NKRI. ya disiplin apa mengajarkan tanggung jawab janji apa segala itu contoh militer. Mana orang pegawai sipil bisa sanggup dengan tentara? Tidak bisa. Salah juga mengaku siap salah, Ya, tidak berani ngelawan. Coba orang umum, ya, oh kalau you salah aku yang, nah itu. itu. Coba tentara tidak ada, siap salah. Padahal kita benar, takut siap salah. Tapi tetap siap. Ya, Itulah itu. di dunia militer. Ya. Militer ya, bukan tidak baik di dunia kita, enak sebenarnya. Tapi orang yang melihat yang tidak senang, Ya, oh masa itu tidur di got di macam itu katanya. Tapi kalau tidak sebegitu, pilih-pilih tempat. Kalau perang bagaimana? Kalau tugas daerah perang, masih pilih-pilih di kasur, tidur kasur itu rumput. berarti bulatkan tekad Iya. kalau mau masuk tentara ya. Iya itu tekad. Kalau sudah masuk total Iya. mengabdi Jangan, pada kalau masuk tentara militer itu pokoknya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu yang putus tengah jalan. ya, Anak yang berhenti, dipecat, itu akhirnya gitu. Pokoknya yang bulat sudah. tekad Hidup atau mati. hanya di tangan Allah. Ya itu saja. Iya. Mbah tak umurnya berapa sekarang, Mbah? Sekarang Mbah lahir tanggal 17 Juli 1941 jam 5 pagi hari Rebo. Mantap ingatannya Itu. Mbah ini luar biasa. Jadi itu makanya Mbah dites di veteran seperti itu. Maksudnya Mbah bilang Mbah tapi masih ada bahasa persatuan udah umurnya apalagi tanggal lahir umurnya aja masih melongok ada karukulat itu. Mantap, guys. Mbah punya nomor di tentara belum diangkat jadi militer sah. Ada nomor Mbah. Mungkin itu next time kita menggali lebih dalam lagi, Mbah ya. Iya. Anak berapa sekarang, Mbah? Anak 6, 6, cucu? cucu 18. Ya Allah 18. 11 laki, 7 perempuan. Mantap. Terus dikit lagi 4, Wih, 2 laki, 2 perempuan. mantap. Hafal betul Iya, semua. aman.
mungkin kita akan santai-santai ngopi dulu merokok Oh lah ya. iya. Ini ada rezeki dari saya, Mbah. Apa? Kurang lebih diterima. Di- Tidak, ini sudah memang niat saya, Mbah. Ya, ini mana? Ini Apa ya tuh ini? tanda terima kasih saya untuk Mbah Ya. yang Ayo. mau menceritakan pengalamannya yang sangat luar Memang. biasa, Betul. dan Mbah adalah motivasi saya waktu masih saya muda dulu, Iya, waktu betul. daftar dulu ya. Iya. Tapi Allah berkata lain kan, Lain. tetap semangat. Tetap nggak usah. Betul kayak Mbah. Ya. Nggak dapat salah, tenang, nggak usah pikir. Cari itu Mbah begitu, cari dulu. Ya. Itu resep untuk awet muda. Ya, Barang tidak ada jangan dipikir, barang tidak dapat jangan dipikir, cari pasti ada jalan. Allah minta kepada yang satu. Itu. kurang lebih Mbah ya diterima. Ya. Oke guys, itu pengalaman dari Mbah Rahmat Purnawirawan, Pelda Purnawirawan, Ya. TNI Angkatan Tadi. Darat. Ya. Sekian dari saya, Wadian Kurniawan. See you next time guys. Ya, kita gali untuk next time-nya, kita gali lebih dalam lagi pengalaman Mbah. Semoga kita doakan semoga Mbah sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT guys. Karena di beliau banyak kita pelajari pengalaman beliau yang sangat berharga guys ya. Mungkin ini sekian, saya akan ngopi-ngopi pagi bersama Mbah. Semangat 55 Mbah. Ya. Semangat 55. 55. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa Oleh akan pihak sejarahnya. asing. Oleh karena Bangsa salah yang satu besar wilayah daripada Republik selalu Indonesia mengingat masih jasa belum para merdeka, pahlawannya. maka kita anggap Bangsa sebagai yang satu besar kewajiban yang selalu teramat menghargai jasa Untuk para pahlawannya. memasukkan Jangan sekali-kali daerah melupakan yang masih sejarah. diduduki oleh pihak Karena asing itu sejarah adalah ke bawah guru terbaik kekuasaan Republik untuk menjadikan Indonesia. kita lebih baik di Dan masa saya depan. ulangi lagi, insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi Subhanahu wa ta'ala. wabarakatuh.